Siap-siap teman-teman. Mungkin kita sambil menunggu teman-teman yang lain juga, kita akan mulai diskusi kita dan harapannya mohon kerjasamanya ya, biar kelas ini tetap tertib. Oke, hari ini kita akan membahas tema besarnya adalah anak dengan hukum. Jadi kita akan bicara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum antara kebijakan dan realita. Kita kedatangan dua bintang tamu atau narasumber atau pembicara kita yang akan mendampingi kita untuk berdiskusi hari ini, akan membagi ilmunya dengan kita hari ini. Harapannya teman-teman semuanya bisa fokus, catat yang perlu, dan bagikan kepada banyak orang. Ini informasinya sangat penting. Di sini ada Kang Yeyep Mulyana. Oke, ada Kang Yeyep. Halo Kang Yeyep. Apakah saya tersambung langsung dengan Kang Yeyep? Di sini Bapak host. Oke, di sini ada Kang Yeyep. Teman-teman semuanya, beliau sudah bergabung bersama kita di kelas. Nanti host yang akan mengaturnya. Kemudian ada Kang Ucup, Kang Yusuf maksud saya. Oke, Kang Yusuf tersambung juga langsung di sini teman-teman. Sudah ada di kelas, jadi narasumber kita sudah ada keduanya di kelas. Jadi saya perkenalkan dulu. Jadi Kang Yeyep ini adalah Kasubag, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi beliau dari KWPA. Beliau akan bicara hari ini tentang prinsip dasar sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dan Kang Yusuf sendiri adalah Program Manajer Advokasi Hak Anak Yayasan Bahtera Bandung. Beliau juga akan cerita tentang anak berhadapan dengan hukum, juga SPPA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kang Yusuf nanti akan bicara banyak terkait dengan lapangannya seperti apa. Lengkap ya? Oke. Senyum dulu. Kita akan cerita-cerita. Jadi mungkin di luar sana teman-teman banyak sekali yang pengen tahu ya, bagaimana sih status anak dalam hukum, kemudian juga bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Kemudian mungkin teman-teman juga sering lihat di berita-berita misalnya anak yang berhadapan dengan hukum, peradilan anak, banyak sekali mungkin yang sudah masuk di pikiran teman-teman dan pengen tahu sebenarnya apa sih secara detailnya. Saya langsung tersambung dengan Kang Yeyep dulu di sini. Halo Kang Yeyep. Halo Kang Yeyep, apakah saya bisa mute Kang Yeyep saat sekarang untuk memimpin kelas? Kang Yeyep. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman semuanya. Kita menunggu Kang Yeyep. Oke. Oke, apakah sudah ada Kang Yeyep, Mas Hanang? Halo, Mas Hanang. Kelihatannya Kang Yeyapnya sedang ada gangguan. Oke. Jadi ke Kang Yusuf terlebih dahulu kelihatannya ya, Kak? Oh, begitu. Ya, Oke. betul. Oke, kita kira-kira Kang Yeyepnya lama nggak ya gangguannya? Oh, ini sudah saya terima kembali. Oke. Nah, sebentar, teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa siap-siap dulu ya. Yep. Siap-siap mungkin ya. Minum dulu mungkin di balik layar gitu. Saya pengen ada yang mimpin ice breaking, tapi kayaknya nanti bakal kacau ya. Ice breaking online ini kayaknya agak random gitu ya. Oke, halo Kang Yeyep. Sudah tersambung Kang Yeyep? Sudah. Oke, sip. Oke, halo Kang Yeyep. Oke, sorry ya, tadi ada gangguan teknis lagi. Gak apa-apa Kang Yeyep. Oke, saya langsung serahkan ke Kang Yeyep aja ya. Sini Kang Yeyep akan bicara soal dasar Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Langsung saja Kang Yeyep, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Desi atau apa nyebutnya ya? Teh Desi atau apa? Oke. Mbak Desi, Mbak. Oke, kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelum saya masuk ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu karena kan memang banyak di sini teman-teman yang belum
kena sebagian, mungkin ya sebagian ada yang udah kena, karena waktu itu juga saya ikut membahas Permen Forum Anak yang kebetulan mungkin anggota yang ikut peserta di sini juga sebagian yang bagian dari Forum Anak. Di sini nanti saya akan membawa tema terkait dengan prinsip dasar sistem peradilan pidana anak. Oh ya, tadi nama ya, lupa, sorry. Nama saya Yeyep Mulyana SHMH. Di sini saya selaku Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kebetulan saja waktu itu pada tahun 2018 saya memang sempat sekitar 6 apa 5 bulan di Asdep anak berhadapan dengan hukum. Jadi di sini sebenarnya saya tidak bahasanya ya, tidak ingin mengajari atau merasa lebih baik dari kawan-kawan di sini, tapi di sini hanya ingin berbagi sedikit ilmu saja atau pengalaman saya ketika waktu itu saya ada di asisten deputi anak berhadapan dengan hukum. Ini ada suara-suara dari anak-anak juga nih, mohon maaf kalau ada sedikit gangguan-gangguan. Oke, yang pertama bisa next aja langsung. Next materinya. Nah, next aja langsung ini. Nah, ini salah satu tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu saya mengharapkan teman-teman di sini sekalian minimal bisa memahami apa sih prinsip-prinsip dasar atau konsep-konsep dasar yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Tapi nanti di sini saya tidak akan menyentuh pada ranah penegakan hukumnya atau teknis di aparat penegak hukumnya, karena memang itu nanti sangat teknis sekali ketika saya akan menjelaskan teknis sistem peradilan pidana di aparat penegak hukum. Lanjut. Ini bisa next juga, nggak apa-apa, lanjut aja karena waktu cukup terbatas. Nanti saya coba akan memaparkan satu slide saja. Di sini saya menyiapkan kurang lebih ada 33 slide. Tapi di sini saya akan coba memaparkan hanya satu slide saja. Lanjut aja, nggak apa-apa ini. Nah, nanti sisanya kawan-kawan bisa baca sendiri karena terkait dengan sistem peradilan pidana ini cukup panjang sekali. Lanjut, next. Biar langsung aja ke poinnya. Nah, ini langsung sini. Nanti di sini saya akan coba menjelaskan dari satu slide ini akan merangkum hampir mayoritas apa sih prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Yang pertama terkait dengan definisi ABH itu sendiri atau anak berhadapan dengan hukum. Mungkin di sini kawan-kawan sekalian sudah ada yang pernah mendengar istilah anak berhadapan dengan hukum? Oke. Ada yang sudah ada yang ingin bantu menjawab. Oke. Ada Agung dari Maluku. Halo Agung. Halo Kak. Oke. Tadi apa? ABH kan anak. Ya, berhadapan dengan hukum. Menurut Agung itu seperti apa? Ya, anak yang berhadapan dengan hukum itu menurut saya ya, itu anak yang itu ada berhadapan dengan kasus, entah itu kasus apa yang pasti ada hubungannya dengan ranah hukum gitu, yang bisa dibilang melanggar undang-undang dan sebagainya gitu. Oke, sip. Terima kasih Agung. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Apa itu ABH dan siapa itu ABH? Kayaknya sih harusnya ada yang udah pernah mendengar ya. Apalagi kan di sini mayoritas audiensnya itu dari forum anak yang sehari-hari berkecimpung di dunia anak, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Ada Bawai. Ya, jadi Kak, ABH itu terutamanya kan anak berhubungan dengan hukum. Berarti kan tentunya anak-anak berhadapan dengan hukum. Iya, berhadapan, maaf. Ya kan artinya kan anak-anak yang di bawah 18 tahun yang melanggar suatu nilai dan norma
yang berhubungan dengan masyarakat. Misalkan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti Oke. ya kalian tahu lah begitu. Yang berhubungan dengan hukum Oke. lah, yang melanggar Oke. begitu. Lagi, terus siapa Ada itu lagi deh, ABH? satu. Tahu? Oke. Siapa itu ABH? Ada lagi nih Kak, ABH. ada Apa lagi. mungkin lebih tepatnya? Ya, ABH itu Oke. ya anak-anak yang berhubungan dengan hukum. Maksudnya kan Oke, sip. yang Oke. telah melanggar. Oke. Siap. Bagus Bang Wei, terima kasih. Siap. Sama-sama. Ada lagi? Satu Ada lagi lagi, mungkin, oh, satu lagi ya sebelum saya ada. menjelaskan ya. Satu lagi mungkin. Izin nggak? Ada Yogi. Silakan Yogi. Yogi, Menurut oke. saya, ya nggak? Hmm? Menurut saya ABH itu ialah anak berkebutuhan yang terlibat dalam hukum, di mana di dalam hukum Indonesia kelas anak itu dibagi menjadi 3, yaitu di bawah 12 tahun, di bawah 14 tahun, dan di bawah 18 tahun. Jadi ABH itu ialah anak-anak yang bermasalah dengan ranah hukum, Kak. Ayo, Kak. Oke. Terima kasih Yogi. Oke. Oke. Jawaban dari kawan-kawan sebenarnya sudah hampir menyerempet, tapi saya coba menjelaskan terkait dengan apa sih ABH atau siapa sih anak berhadapan dengan hukum. Mungkin kawan-kawan juga nanti ketika saya berbicara ini ada yang bisa mengkoreksi nggak salahnya di mana. Contoh aja ya, misalkan anak berhadapan dengan hukum adalah anak pelaku, anak korban, dan anak saksi yang melakukan tindak pidana. Salah atau tidak pernyataan saya itu? Coba. Ada yang tahu salahnya di mana? Betul. Iya. Anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Ada yang bisa mengkoreksi? Betul, Kak. Betul berarti ya. Oke. Ini kata teman-teman sepakat gitu Kak. Sepakat ya. Atau Oke, mungkin lanjut ya. atau mungkin ada yang Lanjut. Ada yang bisa mengomentari pernyataan tadi saya di atas? Kok di atas ini di depan slide ya? anak pelaku, anak korban, Pelaku, dan anak saksi, dan anak korban. Bagaimana? Ada yang mau Lanjut memberi berarti ya. tanggapan? Ada yang Kita mau lanjut mengkoreksi atau memberi tanggapan atau setuju atau seperti apa? Oke deh, kayaknya kita lanjut deh Kak ya. Lanjut ya, oke deh kalau Oke, gitu. Nah, sip. terkait dengan definisi ABH itu sebenarnya ada di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu anak yang berkonflik. Jadi kalau tadi ada yang bisa menjawab sebenarnya anak pelaku itu kurang tepat ketika kita menggambarkan anak yang melakukan tindak pidana, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana itu sendiri sebenarnya tidak menyebutkan bahwa atau tidak menamai bahasanya mungkin ya, atau tidak, istilahnya bukan anak pelaku tapi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Kenapa sih tidak disebut sebagai anak pelaku? Karena memang pada prinsipnya semua anak adalah korban. Korban siapa sih? Korban misalkan lingkungannya lah, keluarganya lah, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Prinsipnya bahwa ketika kita melabeli atau menstigma bahwa anak tersebut adalah anak pelaku, maka secara tidak langsung kita sudah memberikan stigma jelek atau stigma tidak baik kepada anak. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu sendiri tidak menyebutkan bahwa dia ada sebagai anak pelaku, tapi anak yang berkonflik dengan hukum. Karena berkonflik, maka perlu pemenuhan hak-haknya, mulai dari sebenarnya ada di pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 terkait dengan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari perlakuan yang manusiawi, tidak dipublikasikan identitasnya, sampai dengan bebas dari ancaman hukuman mati dan sebagainya. Itu saya akan jelaskan di poin-poin berikutnya. Jadi intinya ada 3 ya, kalau nanti kawan-kawan ditanya apa itu ABH. ABH jangan sekali-kali menyebut anak pelaku, karena semua anak adalah korban. Yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Itulah ABH yang kalau bahasa tepatnya menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Yang kedua yaitu masuk ke usia pertanggungjawaban pidana anak. Di sini sebenarnya tadi sudah disinggung, lupa tadi dari siapa ya, terkait dengan usia pertanggungjawaban pidana anak ini yang tadi 12 tahun, 14 tahun, dan 18 tahun.
ada yang tahu sebelumnya? Anak boleh atau usia pertanggungjawaban pidana anak itu sebenarnya dimulai dari usia berapa sih? Ada yang tahu nggak nih? Oke, teman-teman. Ada yang mau coba Ada yang tahu nggak nih? jawab? Satu orang aja ya Tadi- biar cepet ya, karena Oh tadi iya. satu orang aja ya. Oke, Yogi tadi sudah sempat yang jawab klasifikasi itu sih Kak. Coba mau Oke. mencoba Yogi? Oke. Halo Yogi. Halo. Halo. Jadi Kak, setahu yang halo. Halo, udah kedengeran. Jadi ya, yang saya tahu ya Kak ya, penyelesaian kasus hukum anak itu yang di bawah 12 tahun yaitu dikembalikan ke lembaga pengasuhan anak. Kemudian yang di bawah 14 tahun yaitu defensi atau penyelesaian perkara di luar peradilan, dan anak di bawah 18 tahun yaitu hukumannya kalau nggak salah hampir seperti orang dewasa Kak. Oke. Gimana Kak? Oke, sip. Oke, Nanti terima saya kasih sudah coba. mencoba Yogi. Luar biasa. Oke, luar biasa jawabannya. Sedikit-sedikit Terima menyerempet, kasih. tapi saya coba menjelaskan terkait dengan Oke. usia pertanggungjawaban pidana anak yang tadi dijelasin oleh kawan kita Yogi. Dari mana tadi ya, mohon maaf? Yogi dari mana Yogi? Dari Rokan Hilir Riau Kak. Oh, Oh, wis dari mantap. Iya, Siap. Yogi Nah, langsung terkait kelasnya dengan- dari luar nih. Oke, siap. Terkait dengan usia pertanggungjawaban pidana anak sebenarnya ada, kalau saya membaginya mungkin ada 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu anak yang diambil keputusannya atau diserahkan kembali kepada orang tua, anak yang hanya dapat diberikan tindakan, dan anak yang dapat diberikan tindakan dan pidana. Yang pertama yaitu anak yang wajib atau tidak dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang belum berumur 12 tahun. Itu sebenarnya di undang-undang yang lama atau di undang-undang 397 itu sebelumnya tuh 8 tahun. 8 tahun ke atas tuh bisa diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Nah, kalau untuk undang-undang yang baru ini atau undang-undang 11 tahun 2012 usianya dinaikkan menjadi 12 tahun. Kurang lebih mungkin umur lulusan SD lah. Jadi orang atau anak yang melakukan tindak pidana ketika sebelum umur 12 tahun, maka dia langsung dikembalikan, atau bukan dikembalikan. Kalau di dalam pasal 21 Undang-Undang 11 tahun 2012 itu kalimatnya pengambilan keputusan dikembalikan kepada orang tua, diberikan pendidikan dan pelatihan di LPKS dan sebagainya. Jadi kalau ada yang bertanya kawan-kawan nanti ketika menemui kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana anak, ketika anak belum berumur 12 tahun, maka dia tidak dapat dimasukkan ke ranah sistem peradilan pidana anak atau tidak dapat diproses melalui peradilan. Gampangnya seperti itu. Jadi wajib diambil keputusan oleh penyidik, Peksos, PKBapas dan sebagainya, dikembalikan kepada orang tua, pelatihan kerja, pengambilan pelatihan di LPKS dan sebagainya. Yang kedua yaitu usia antara 12 sampai dengan 14 tahun. Nah, di situ pun ada pengaturannya kembali. Jadi anak umur 12 sampai dengan 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan saja, tidak dapat dikenai pidana. Apa itu sih tindakan gitu kan? Jadi tindakan itu sebenarnya ada di pasal 82 Undang-Undang 11 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa anak yang berusia sebelum 14 tahun dan setelah 12 tahun itu hanya dapat dikenai tindakan. Tindakannya apa saja sih? Yaitu pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit, sampai nanti yang terakhir yaitu perbaikan akibat tindak pidana. Nah, baru umur 14 sampai dengan umur sebelum 18 tahun dia dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 sebenarnya ada 2 kategori, yaitu pidana pokoknya berupa pidana peringatan, sampai nanti yang terakhir atau pidana yang kelima yaitu pidana penjara. Jadi kalau kawan-kawan di sini menemui kasus tindak pidana anak, maka perlu dijelaskan kepada masyarakat ataupun aparat penegak hukum dan sebagainya, tindakan atau pidana penjara merupakan opsi yang terakhir, atau itu merupakan benar-benar udah
yang terberat, nah jika memang itu diperlukan oleh hakim untuk memutuskan anak tersebut di penjara. Selama memang anak tersebut masih bisa diusahakan untuk mendapatkan tindakan saja, maka aparat penegak hukum wajib memberikan atau memutus, khususnya nanti hakim hanya memutuskan tindakan saja. Karena ketika anak tersebut berumur 14 sampai sebelum 18 tahun, maka dia dapat dikenai pidana dan tindakan. Tapi kalau tadi dari 12 sampai dengan 14 hanya dapat dikenai tindakan saja. Itu. Lanjut ya. Mudah-mudahan paham. Lanjut. Yang terkait dengan kewajiban upaya diversi melalui pendekatan restoratif justice. Ini juga tadi ada yang menyinggung juga, diversi nyebutnya, tapi yang tepat adalah diversi. Apa itu diversi? Yaitu pengalihan proses peradilan keluar proses peradilan. Jadi gampangnya, kalau bahasa gampang atau bahasa kawan-kawan yang mudah dipahami itu yang tadinya diproses melalui sistem peradilan dikeluarkan melalui pendekatan restoratif. Apa itu pendekatan restoratif? Kalau dalam pasal 1 sebenarnya Undang-Undang 11 itu agak cukup panjang, tapi intinya musyawarah yang melibatkan pelaku atau bukan pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum, korban, orang tuanya, orang tua dari korban, dan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam rangka mencapai upaya kesepakatan diversi, yang salah satu kesepakatannya nanti bisa itu ganti kerugian atau tanpa ganti, perdamaian dengan ganti kerugian ataupun tidak dengan ganti kerugian, atau cukup dikembalikan kepada orang tuanya, tergantung nanti musyawarah para pihaknya. Tapi biasanya yang menjadi masalah dalam proses diversi ini adalah paradigma masyarakat masih memandang bahwa ketika anak melakukan tindak pidana maka dia harus dihukum seberat-beratnya. Padahal tidak seperti itu. Ada perubahan paradigma dari undang-undang lama ke undang-undang baru di Undang-Undang 397 memang paradigmanya masih paradigma pembalasan. Bahkan definisi anaknya pun masih anak nakal kalimatnya, bukan anak berhadapan dengan hukum. Nah, di undang-undang yang baru di Undang-Undang 11 itu kalimat sudah diganti lagi. Kalau yang sebelumnya anak nakal maka dirumuskan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak nakal itu kan paradigmanya, stigmanya negatif banget gitu kan. Ketika kita mencap bahwa anak itu nakal, ya otomatis nanti yang terstigma di dalam otaknya anak tersebut akan menjadi anak nakal. Maka dari itu berubahlah menjadi Undang-Undang 11 tahun 2012 yang itu diubah menjadi anak berhadapan dengan hukum. Tadi udah ya, jadi di versi itu pengalihan proses peradilan keluar proses peradilan. Kalau pendekatannya melalui pendekatan restoratif. Kalau bahasa gampangnya pendekatan musyawarah mufakat lah yang melibatkan para pihak terkait, mulai dari anak berkonflik dengan hukumnya, korban dan sebagainya. Mudah-mudahan itu sudah dipahami. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu larangan publikasi identitas anak. Ini pun saya kira yang sering menjadi masalah ketika penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Dalam pasal 19 sebenarnya sudah disebutkan secara jelas bahwa baik media cetak ataupun media elektronik dilarang mempublikasikan identitas anak, baik nama dan sebagainya lah. Intinya yang menggambarkan terkait dengan identitas anak tersebut. Di dalam pasal 19 itu bahkan lanjut ke pasal 97, ancaman pidananya cukup sangat berat sekali ketika media cetak ataupun media elektronik mempublikasikan identitas anak. Ancaman pidananya sampai dengan maksimal 5 tahun. Jadi jangan sampai nanti kawan-kawan di sini, kayak misalkan kemarin tuh kasusnya yang di Sulawesi Utara ya kalau tidak salah ya, Bulan Mongondo yang mohon maaf anak SMA mendapatkan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, banyak yang share video-videonya gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau kita melihat di undang-undangnya di pasal 19 itu jelas tidak boleh atau dilarang mempublikasikan identitas anak, karena ancamannya pun tidak macam-macam sampai dengan maksimal 5 tahun penjara. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu ini saya langsung aja ya, langsung ke poin berikutnya, tidak ada tanya jawab lagi karena kayaknya waktunya sudah sangat mepet ya Mbak Desi ya. Berapa menit lagi Kak? Waktu saya nih? Masih bisa Kak, masih bisa. Oke, siap. Oke. Agak cepat aja ya, nanti banyakkan di diskusi di tanya jawab aja ya. Oke, siap Yaitu Kak. poin berikutnya yaitu ini sama sebenarnya tadi. APH dan pihak terkait wajib mengikuti pelatihan terpadu. Nah ini pun yang perlu dipahami oleh kawan-kawan bahwa ketika seorang penyidik
penuntut umum ataupun hakim dalam menangani anak atau kasus anak, tindak pidana anak, wajib terlebih dahulu melakukan pelatihan terpadu. Nah, itu yang menyelenggarakan memang ada di Oke, Kang Yeyep. Bentar ya teman-teman ya. Kita cek lagi apakah Kang Yeyep masih bergabung dengan kita di sini. Kang Yayapnya kelihatannya ada kendala teknis lagi, Kak Desi. Oke, Ya, jadi siap. udah masuk lagi, mohon maaf. Oh, sudah. Iya. Siap, Putus-putus Kang. mulu Siap. sinyalnya. Putus-putus nih, Tadi nggak kemana apa-apa, ya? Kang. Wajib melakukan pelatihan terpadu ya tadi ya. Iya. Jadi wajib menangani perkara atau tindak pidana anak yaitu para aparat penegak hukum yang sudah tersertifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nanti namanya itu tidak lagi penyidik umum, penyidik anak, penuntut anak, hakim anak. Nah, ini kaitannya juga nanti dengan poin berikutnya terkait dengan APH tidak menggunakan atribut atau toga. Jadi ketika para aparat penegak hukum itu menangani perkara anak, dia wajib, sekali lagi wajib melepaskan atribut atau toganya ataupun pangkatnya dan sebagainya, karena itu akan membuat mental anak down ketika dia menjalani proses peradilan pidana anak. Bahkan bisa sampai anak tersebut tertekan jiwanya sehingga para pembentuk undang-undang waktu itu merumuskan ketika aparat penegak hukum menangani kasus anak, dia tidak boleh menggunakan atribut kebesarannya. Bahkan di beberapa pengadilan, mulai dari pengadilan Cibinong, Bandung, Palembang, itu sudah sangat responsif terhadap hak anak banget gitu loh. Jadi di situ bahkan ruang pengadilannya pun sudah tidak seperti lagi ruang pengadilan, bahkan seperti kayak ruang bermain lah gampangnya, agar bagaimana anak dalam menjalani proses peradilan ini dia tidak tertekan. Terus, nah ini juga wajib adanya sarana dan prasarana yang terpisah. Ini pun salah satu hak yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 11 tahun 2012. Jadi nanti ketika anak sudah masuk ke proses peradilan pidana anak, wajib dia ada pemisahan dengan napi dewasa. Ada yang tahu tempat pembinaan anak tempat pembinaan anak itu namanya apa? Lembaga apa gitu, ada yang tahu nggak nih, atau udah ada yang pernah mendengar sebelumnya? Iya, siapa tahu ada yang pernah main gitu ya, Kang ya. Ya, ada yang tahu apa namanya? Gitu. Ayo apa? Lapas Dan anak. yang lapas anak, oke. Ada di lagi? Gafa katanya bahasanya lapas anak. Oh, P2 ya, TP2A. Waduh, P2 TP2. LPAS Kak. LPAS. LPK. Ada lagi LPK. Oke, tadi. Sahabat napas. Betul, tadi siapa yang menyebut LPK. Jadi untuk lembaga Jadi untuk pembinaan anak itu nanti ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK. Jadi kalimatnya bukan lagi lapas, karena lapas itu untuk orang yang atau napi-napi dewasa. Ya, iya betul. Jadi itu perlu dibedakan atau adanya pembedaan sarana antara napi dewasa dan juga anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau di LPK. Ada yang menyebut juga LPAS. Kalau LPAS itu dia Lembaga Penempatan Anak Sementara. Nah, itu ketika anak belum diputus atau belum ada putusan inkrah dari hakim atau belum ada putusan tetap dari hakim, maka dia ditempatkan sementara di LPAS. Cuman masalahnya sampai dengan saya waktu itu 2018 di ASTEP ABH itu belum ada yang terbentuk satupun LPAS. Maka biasanya dititipkannya tuh di LPKS atau lembaga suaranya lagi. Nah, udah suaranya. Sorry. Oke, lanjut. Siap, Kak. Tadi sampai mana lagi? Di LPKS. Sampai di Jadi ya. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan harusnya sih sebenarnya ketika anak masih dalam proses peradilan atau belum diputus oleh hakim, dia seharusnya ditempatkan di LPAS. Tapi berhubung sampai tahun 2018, atau kalau sekarang yang terbaru ya, belum terbentuk satupun, biasanya disimpannya atau dititipkannya di LPKS. Lanjut. Nah, ini juga tadi sudah saya jelaskan terkait dengan
pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Ini juga yang perlu ditekankan kepada kawan-kawan ataupun mungkin di sini ada anggota forum anak juga ya, ketika memberikan advokasi kepada masyarakat bahwa penjara adalah tempat terburuk bagi anak. Jadi ketika misalkan kawan-kawan menemui kasus di lapangan, anak dengan anak melakukan tindak pidana atau anak terhadap orang dewasa, perlu diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika kita memenjarakan anak, maka secara tidak langsung kita sudah merampas masa depan anak tersebut. Tadi ada di slide yang kedua kalau tidak salah kalimat. Jadi penjara itu adalah tempat terburuk bagi anak. Bahkan di Undang-Undang 11 pun disebutkan pidana penjara adalah pidana terakhir atau upaya terakhir. Bahkan di urutan pasal 71 pun disebutkan yang pertama adalah pidana peringatan, pidana bersyarat, sampai yang terakhir itu adalah pidana penjara. Jadi pidana penjara benar-benar upaya yang terakhir. Kalau bisa diputus dengan tindakan saja atau pengembalian kepada orang tua itu akan lebih baik. Yang lebih seperti itu. Ini juga poin berikutnya. Anak tidak bisa dipidana mati seumur hidup dan maksimal apa nih kepotong lagi? 10 tahun penjara. Oke. Ini ada di pasal 81 sebenarnya di pasal 81 Undang-Undang 11 tahun 2012. Jadi kalau Bapak atau kawan-kawan di sini menemui permasalahan anak, perlu ditegaskan bahwa meskipun mohon maaf jangan sampai ya, anak tersebut melakukan pembunuhan berencana, sekalipun yang itu diancam dengan pidana mati, pasal 340 KUH pidana ya, anak tidak bisa diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Ancaman pidana bagi anak hanya maksimal 10 tahun. Jadi kalau misalkan nanti menemui permasalahan atau kasus di lapangan kok anak dituntut 11 tahun, 12 tahun itu tidak diperbolehkan. Karena di pasal 81 jelas dibatasi pidana bagi anak maksimal 10 tahun. Atau menyebutnya itu kalau di pasal 81 ayat 2-nya adalah ancaman pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari ancaman maksimal orang dewasa. Kalau orang dewasa kan maksimalnya 20 tahun, maka di sini ancaman bagi anak itu maksimal 10 tahun dan tidak bisa dihukum mati atau seumur hidup. Jadi itu jelas di pasal 81 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Saya kira banyak juga permasalahan ini. Kalau nggak salah itu dulu Bu Yohana pun pernah datang ke lapas Nusa Kambangan yang itu anak dipidana mati kalau tidak salah. Dan beliau atau Bu Menteri itu, mantan Menteri tepatnya, mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM bahwa dalam Undang-Undang SPPA anak tidak bisa dijatuhi pidana mati. Maka dari itu dia tidak dijatuhi pidana mati, maka ancaman maksimalnya hanya 10 tahun saja. Terus lanjut lagi ke peran masyarakat. Ini saya kira yang paling penting karena di sini juga kawan-kawan kan mayoritas banyak yang bergerak atau aktivis-aktivis anak lah ya. Ini peran masyarakat ini saya kira penting sekali dalam rangka kita memberikan edukasi ataupun perubahan mindset bagi orang tua, masyarakat di lingkungannya, bahkan mungkin perangkat-perangkat desanya yang terkadang banyak memberikan stigma tidak baik kepada anak yang melakukan tindak pidana. Mungkin jangan jauh-jauh lah, di tempat saya pun sebenarnya banyak lah seperti itu. Ketika anak melakukan tindak pidana, udah dihukum aja seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman mati, kalau bisa ini nih. Padahal sebenarnya tadi sudah dijelaskan di awal. Tidak ada yang namanya anak pelaku. Semua anak adalah korban. Korban siapa? Mungkin ya korban kita sebagai orang tua, lingkungan, sekolah, masyarakat, dan sebagainya. Maka dari itu, paradigma di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menempatkan anak tidak lagi anak pelaku, tapi anak berkonflik. Maka dari itu perlu bimbingan, perlu rehabilitasi sampai dengan reintegrasi. Nah ini juga peran masyarakat di sini, yaitu yang pertama mulai dari melaporkan jika itu nanti anak terindikasi menjadi korban, saksi, atau bahkan melakukan tindak pidana. Tapi dengan tentunya mengedukasi kepada aparat penegak hukum bahwa ada loh hak-hak anak yang itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari tidak boleh ancaman pidananya segini, ya tadi kan maksimal 10 tahun, bahkan penahanannya cuma maksimal 1 hari dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan peran masyarakat ini sebenarnya dapat dilakukan melalui tadi edukasi kepada masyarakat.
Oke, Kang Yeyep, sepertinya suaranya terputus. Ya, kita sambil menunggu ya kakak host ya. Ini Kang Yeyep, teman-teman juga mungkin sambil refleks lagi terkait dengan materi yang tadi disampaikan dari poin pertama terkait dengan anak berhadapan dengan hukum, dari pendefinisiannya, kemudian sampai pada peran masyarakat seperti apa. Oke, teman-teman juga bisa sambil mungkin menyiapkan pertanyaan karena ini tidak langsung ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman apa-apa yang disampaikan oleh Kang Yeyep hari ini saat ini, teman-teman bisa persiapkan jika merasa ada yang, aduh, kayaknya saya belum mengerti nih di bagian ini. Nah, misalnya terkait dengan pendefinisian mungkin, atau tentang aturan-aturan yang terkait dengan SWPA yang dari tadi dijelaskan oleh beliau. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana kakak host? Apakah Kang Yeyep sudah bisa bergabung lagi? Sepertinya belum, Kak Desi, jadi harus menunggu terlebih dahulu. Oke, siap. Sebentar lagi sepertinya akan bergabung lagi. Ya, siap. Oke, siap. Oke, teman-teman nih, sambil baca-baca, sambil siap-siap juga, kita nanti akan juga berdiskusi dengan Kang Ucup juga. Beliau akan bercerita banyak hal tentang bagaimana mungkin pengalaman beliau juga, selain beliau mereview juga terkait dengan SWPA, beliau juga akan cerita nih, sharing-sharing dengan kita terkait dengan pengalaman beliau nih. Misalnya tentang anak-anak di LPKA, LPKS, LPAS, banyak sekali. Jadi teman-teman stay tune, tetap berada di depan layar Zoom. Kita akan belajar banyak malam hari ini. Dan saya juga ingatkan untuk teman-teman semuanya, jangan sampai informasi yang penting ini berhenti hanya di teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman juga bisa share. Saya berharap teman-teman juga semuanya bisa share apa-apa yang teman-teman dapatkan di sini lewat media sosial, kemudian bisa lewat Instagram, lewat WhatsApp, dan lain sebagainya. Biar banyak orang tahu dan teredukasi. Apalagi tadi poin terakhir tuh, ditekankan sama Kang Yeye bahwa peran masyarakat itu penting, mengedukasi, memberitahu orang-orang terdekat kita tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ya, seperti itu. Oke, mungkin sambil kita menunggu Kang Yeye, kita ini dulu kali ya, tes ombak ya. Oke. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah berkunjung atau ikut terlibat dalam melakukan advokasi dengan anak-anak ABH mungkin, atau pernah main ke LPKA, mungkin pengen sharing. Ada nggak yang pernah main ke LPKA? Nih, teman-teman, kalau yang mau sharing coba raise hand, bisa nih kita cerita-cerita. Ada? Ada Gava ya, Gava? Halo Gava. Halo Kak. Halo. Iya. Saya Gava dari Jawa Timur. Oke. Oke. Sebenarnya nggak pernah main interaksi langsung sama ABH, cuman saya pernah ikut yang itu kalau nggak. Halo. Gava. Di situ LPKA Kacau nih. di Jawa Sorry Tengah banget ya. Kayaknya sih udah. Iya. Ya, sementara kayak itu dulu ya. Mungkin nanti kita diskusi iya. aja kalau terkait dengan ininya. Nah, tadi sudah sampai dengan peran masyarakat. Selebihnya nanti kita diskusi saja. Bisa langsung saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kang Yeye. Sorry ya. Maaf ya ini. Sorry sinyalnya ya. Oke. Sorry. Iya. Kang Yeye, tadi kita ada sedikit sharing juga dengan teman-teman dulu sebentar terkait dengan mungkin ada teman-teman yang pernah punya pengalaman main ke LPKA, bukan tempat bermain tapi ya, cuma pernah berkunjung ke teman-teman Oke, siap. LPKA. Tapi tadi kita tersambung dengan Gava. Halo Gava, apakah suaranya sudah jelas? Oke, sepertinya jaringannya Gava juga terganggu. Saya mau di satu orang yang mau cerita tentang mungkin pernah ketemu atau pernah main ke LPKA gitu. Subhan, oke, Subhan, silakan Subhan. Subhan dari Gorontalo. Perkenalkan, saya Subhan dari Gorontalo. Oke, siap. Jadi kemarin itu dalam rangka Hari Pramuka, jadi kami juga dari Forum Anak melaksanakan pramuka di LPKA yang ada di Kota Gorontalo.
Nah, di situ kami berbagi edukasi tentang bagaimana kita dengan sesama teman kita, yang pastinya kan mereka ada di LPK itu karena mungkin pergaulan mereka yang salah, sehingga membuat mereka melakukan hal-hal yang salah seperti itu. Nah, jadi kami di situ berbagi dan menanyakan bagaimana sih perasaan mereka setelah melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya tentunya mereka mengatakan bahwa ada penyesalan yang memang mereka rasakan, sehingga pada saat mereka ada di LPK itu banyak respon yang kami dapatkan. Ada yang mengatakan dia lebih suka di situ karena dia diperhatikan oleh orang-orang sekitar, dia tidak mendapatkan perhatian di rumahnya seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak suka dan sangat menyesal masuk di LPK itu seperti itu. Itu beberapa. Ada yang nyaman ya. Iya, karena dia tidak mendapatkan perhatian saat di lingkungannya seperti itu. Oh iya. Kayak pengalamannya saya kira sama ketika saya juga waktu itu di ABH berkunjung ke LPKA itu sama persis. Ada yang ya kalau menyesal pastilah yang menyesal. Cuman ada yang sama jawabannya. Saya kok lebih nyaman ketika di LPKA gitu kan, karena terpenuhi gampangnya sarana dan prasarananya dan sebagainya. Nah itu saya kira yang waktu itu saya ngobrol dengan kepala LPK-nya pun salah satu yang dikhawatirkan sebenarnya, karena jangan sampai kok anak tidak mau pulang kepada orang tua, padahal sebenarnya tempat terbaik bagi anak itu bukan di LPK. LPK adalah bisa dikatakan tempat terburuk bagi anak. Tempat terbaik bagi anak adalah kembali kepada pulang orang tua. Ya, kembali iya, pulang betul. ketemu orang tua. Itu yang ketika kita memberikan edukasi pada anak-anak didik di LPKA. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, oke, saya kembalikan ke Mbak Desi, monggo. Siap, terima kasih Kang Yep atas sharing-sharingnya. Subhan, terima kasih ya sudah cerita-cerita. Oke, ini banyak banget sebenarnya PR dari apa yang Kang Yep ceritain ke kita dari tadi ya. Bahkan dari pendefinisian saja itu sepertinya aduh kita harus banyak-banyak kasih info nih ke orang ya terkait dengan ABH. Nah, teman-teman, sekarang kita akan cerita-cerita nih dengan Kang Ucup, Kang Yusuf. Oke. Kang Yusuf sudah tersambung Kang Yusuf. Terima kasih ya Kang Yayep. Kita lanjut ke Kang Yusuf dulu. Iya, sama-sama. Kita akan diskusi lagi. Oke, siap. Kang Yusuf. Sound. Oke, cek. Sambung tersambung. Sudah masuk? Kang. Masuk. Oke, Kang. Oke. Kang Yusuf, sebentar. Kang Yusuf, bagaimana kabarnya Kang Yusuf? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kawan-kawan semua sehat-sehat selalu, terhindar dari pandemi corona ini ya. Amin. Kang Yusuf juga semoga seperti itu ya Kang ya. Amin ya rabbal alamin. Sehat. Oke, Kang Yusuf lagi di mana nih sekarang nih? Tentu di rumah ya. Posisi kebetulan sedang di LPKS. Oh, lagi di LPKS. Oh, pas banget nih Kang ya. Langsung cerita-cerita langsung nih kita. Karena kebetulan tempat kita juga digunakan atau ditunjuk oleh Kepolisian Jaksa Hakim sebagai salah satu LPKS di Kota Bandung dan Jawa Barat. Gitu. Oke, Kang. Mantap nih. Kang, sebagai pembuka nih, kita cerita-cerita dulu kali ya, Kang ya. Ini kan lagi pandemik nih, Kang. Lagi pandemik, anak-anak mungkin Kang Ucup juga di LPKS, mungkin juga ke LPKA. Begitu adik-adik, teman-teman ABH ini bagaimana nih, Kang? Sistem perlindungannya nih, Kang? Sistem perlindungan di kita saat ini karena kita ikut anjuran pemerintah ya, kemudian dari teman-teman Kepolisian Jaksa Hakim juga sementara menyetop dulu untuk proses pengiriman ke LPKS karena ada aturan social distancing dan physical distancing ya. Kemudian yang dilakukan di kita tetap melayani yang sudah ada di lingkup kita, cuci tangan, kemudian kalau social distancing di sini agak kurang ya karena perlu dilakukan pendekatan sosial sehingga proses restoratif justice atau yang diharapkan pemulihan sosial untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini bisa berhasil, gitu ya.
LPKS kita setting sebagai rumah. Jadi tidak ada sipir, tidak ada kepala sipir, tidak ada tralis besi. Pintu hampir 24 jam kita buka. Jadi kesepakatan kami dengan anak-anak ABH, kalian boleh kabur, silahkan. Ya. Tetapi nanti yang menanggung itu bukan hanya kalian, tetapi juga orang tua. Sehingga prosesnya mereka sendiri malah nggak mau kabur gitu ya. Gitu. Gitu. Mungkin Yang sudah kedua, nyaman juga kali ya, nyaman di LPKS nih Kang ya. kita buat nyaman karena kita berperan sebagai ayah, sebagai kakak, sebagai paman, sebagai saudara. Gitu. Mereka harus merasakan hal-hal yang tidak pernah diterima di rumah, tapi diterima di sini. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya saya orang kantor, kamu harus ikutin apa kata saya. Tidak. Tetapi dengan proses diskusi dan bercakap-cakap. Karena itu salah satu bentuk pemulihan sosial yang kita lakukan. Gitu ya. Banyak anak-anak yang sudah dinyatakan lulus itu kembali lagi ke LPKS kami, bukan sebagai residivis, tetapi karena kangen ingin ikut ngobrol, tidur dan sebagainya di sini. Begitu. Wah. Sekilas tentang LPKS kita. LPKS. Oke, Kang Ucup. Luar biasa sekali nih. Berarti teman-teman udah makin penasaran ini tentang kegiatan-kegiatan Kang Ucup dan apa-apa yang terkait dengan CPA yang sedang Kang Ucup juga perjuangkan bersama teman-teman di Bahtera. Oke, silahkan Kang Ucup. Apakah ini slide-nya sudah pas ya, Kang ya? Insya Allah. Oke. Jadi ini dampak awal kenapa anak-anak kemudian berkonflik dengan hukum atau berhadapan dengan hukum. Kalau ngambil dari konvensi hak anak itu children in conflict with the law. Ya, anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, Indonesia mengartikan berhadapan dengan hukum. Tadi teman-teman sudah menyebutkan ABH itu ada pelaku, ada korban, ada saksi. Ya. ABH itu tidak selalu menjadi pelaku. Bisa karena korban, bisa karena saksi. Dan alhamdulillah kami menangani tiga-tiganya di sini. Gitu ya. Saat ini ada 1 orang korban dan 1 pelaku yang dititip ke Yayasan Bahtera. Dan semuanya sudah putusan dari hasil diversi. Mandat dari 11 2012 atau Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan lebih pada mengupayakan diversi. Kenapa? Karena diharapkan ada perbaikan. Kalau sekarang mengutamakan retributive justice, slide-nya boleh di miringkan lagi terus. Retributive justice itu hukuman badan. Jadi mereka lebih pada saya sudah melakukan tindak pidana, saya dihukum, dan saya sudah menerima hukuman. Tidak ada efek jera. Gitu ya. Atau tadi yang mengatakan saya sudah lebih senang di dalam lapas karena sudah banyak fasilitas, keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Iya, betul, itu efek samping dari mereka terlalu senang atau terlalu sering yang kemudian menjadi kebiasaan melakukan tindak pidana berulang. Gitu ya. Kalau mengutamakan restoratif justice, diutamakan para pelaku ini atau terduga ya, itu menyadari kesalahannya bahwa yang dilakukan salah, yang pertama. Yang kedua, korban juga bisa meminta tanggung jawab kerugian dan sebagainya dengan cara musyawarah. Gitu ya. Yang diharapkan itu sehingga mereka tidak lagi mengulangi perilaku tindak pidana.
Itu salah satu mandat yang ada di 11 2012. Maka betul tadi sudah diungkap oleh Kang Yeyep bahwa penjara itu last measure, langkah terakhir, paling terakhir diharapkan. Penjara itu tempat terburuk, betul. Kemudian penjara itu menjadi universitas terbaik untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai ketika mereka hari ini ketangkap sebagai meminjam barang di warung gitu ya, bukan mencuri, meminjam barang di warung, kemudian di penjara, keluar mereka jadi perampok karena ada proses belajar bagaimana menjadi perampok yang baik dan benar, gitu ya. Itu. Pada sistem peradilan pidana anak ini juga diharapkan kita memperbanyak LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Maka peran masyarakat tadi di poin terakhirnya Kang Yeyep harus lebih banyak diutamakan supaya anak-anak yang terjebak, ya, anak-anak yang terjebak di konflik hukum atau yang berhadapan dengan hukum ini mampu menjadi manusia yang belajar. Karena kalau dari penjara mereka jadi stigma, keluar, oh itu residivis, dia pernah dipenjara karena kasus pencurian. Jadi banyak sekali, gitu ya. Itu. Kemudian kami juga menerapkan bahwa anak-anak yang dititip ke kami, para orang tua wajib melakukan atau ikut konseling. Jadi ketika mereka sudah siap dikembalikan, orang tuanya siap menerima atau siap dengan proses pengasuhan. Karena unsur awal mereka terjebak di konflik hukum, menjadi korban, walaupun pelaku tapi korban, ya, itu karena proses pengasuhan yang tidak baik di dalam keluarga. Maka tadi yang pernah ngobrol dengan teman-teman ABH, saya lebih senang di dalam lapas karena diperhatikan oleh sipir dan sebagainya, betul. Harusnya disiapkan juga ketika anak di lapas, orang tuanya ikut konseling supaya mereka siap. Gitu. Begitu, teman-teman sekalian. Termasuk tadi yang berkaitan dengan identitas anak. Ini terkait dengan pasal 16 Konvensi Hak Anak. Privasi. Privasi ini juga untuk semua anak, bukan hanya untuk anak yang bebas berada di luar lapas atau yang tidak terjebak dengan hukum, tetapi juga untuk anak yang terjebak dengan hukum. Jadi anak-anak yang dalam proses ini harus dilindungi segala bentuk informasi, gitu ya. Termasuk korban. Jangan sampai anak korban sudah jadi korban, dia menjadi korban yang kedua karena media. Media sosial itu paling luar biasa karena kita tidak terbatas. Ya, ketika dia menjadi korban, kita share ke semua grup WhatsApp, ke semua media sosial termasuk ke Facebook dan sebagainya. Anak tersebut sudah jadi korban, menjadi korban yang kedua. Kenapa? Karena kemudian orang kalau tidak menyadari bahwa itu korban, mengolok-olok. Maka hati-hati teman-teman, tolong untuk semua kasus ABH tidak asal menginformasikan ke media sosial, pertama. Yang kedua, untuk anak korban hilang atau anak hilang, itu boleh diinformasikan nama, alamat, wajah, dan sebagainya. Karena kalau tidak diinformasikan nama, alamat, wajah, kita mau ikut cari seperti apa. Gitu ya, itu boleh diinformasikan hanya untuk kasus itu. Ya, hanya untuk kasus itu boleh, gitu ya. Itu teman-teman. Tambahan untuk anak yang belum berusia 12 tahun atau belum berumur 14 tahun
diduga melakukan tindak pidana, tidak boleh disidik, tidak boleh ditahan, tidak boleh diadili. Gitu ya. Maka untuk yang belum berusia 12 tahun silakan dikembalikan ke orang tua, tetapi dengan catatan. Jika hasil diskusi antara kepolisian, Bapas, dan Peksos, pekerja sosial, menyatakan bahwa jika anak ini dikembalikan ke orang tua, kasusnya akan berulang. Maka anak tersebut harus dialihkan dulu ke LPKS. Ya, harus dialihkan dulu ke LPKS. Selama di LPKS, orang tuanya harus mendapatkan parenting skill. Supaya anak ini ketika dikembalikan ke orang tua siap untuk melakukan pengasuhan. Itu. Kemudian, untuk anak yang belum berusia 12 tahun atau belum berusia 14 tahun, tidak boleh sidik, tidak boleh tahan, tidak boleh diadili, kecuali untuk kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Proses penyidikannya tetap berjalan. Hanya saja penahanannya tidak boleh ditahan tahanan polisi atau tahanan yang berjuruji. Ya, harus ditahan di boleh LPKS atau rumah aman. Gitu ya. Tetapi proses penyidikan dan sebagainya itu tetap berjalan. Itu, kawan-kawan sekalian. Tambahan sedikit, mari kita diskusi terkait dengan ABH, dan mudah-mudahan teman-teman sendiri ketika ada teman kita yang terjebak di konflik hukum atau yang berhadapan dengan hukum, ini tidak menstigma, tidak kemudian lari, ya, tidak kemudian menjauhi, tetapi sama-sama memberikan motivasi ataupun pendekatan supaya mereka mampu menyadari yang mereka lakukan itu keliru, gitu ya. Yang mereka lakukan itu salah, tetapi tidak dengan cara menghakimi. Itu yang kami lakukan di sini. Alhamdulillah banyak sekali perubahan. Kami tidak menyatakan bahwa kami lembaga yang berhasil. Kami juga tetap terus belajar supaya mereka bisa benar-benar berubah. Karena mereka punya waktu, punya usia, sebelum berusia 18 bisa dirubah. Begitu, teman-teman sekalian. Siap. Terima kasih Kang Ucup, terima kasih banyak sharingnya. Teman-teman, give applause dulu nih buat pembicara-pembicara kita hari ini. Wow, keren banget ya. Jadi dari bagaimana kebijakan itu berbicara, kemudian Kang Ucup juga bicara tentang realitanya seperti apa, sharing juga tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum seperti apa yang beliau temui. Luar biasa sekali, dan tadi sepertinya banyak sekali ya yang bisa kita diskusikan. Mungkin teman-teman juga sering bertemu dengan kawan-kawan atau situasi-situasi yang demikian, dan teman-teman masih bingung nih, apa ya yang harus saya lakukan gitu. Yang paling utama tadi ada nih yang di-mention sama Kang Yusuf. Pertama, ketika mendapatkan informasi tentang ABH, saring dulu baru sharing. Jadi yang paling pasti adalah cek dulu nih kebenarannya, atau yang paling pasti adalah teman-teman dicek lagi, diperhatikan lagi, jangan sampai salah menyebarkan informasi. Kalau bisa bahkan teman-teman anak-anak yang ada itu jangan sampai jadi korban kedua, yaitu korban oleh media atau netizen. Hati-hati ya teman-teman semuanya. Kemudian juga ada peran masyarakat yang tadi disampaikan. Kita rangkul teman-teman kita ya, biar mereka juga berhak untuk hidup lebih baik ke depannya. Sekarang kita buka diskusinya ya Kang ya. Kang sama Kang Ucup masih stay ya? Oke. Masih. Kita cerita-cerita nih soal ABH nih teman-teman. Biar tidak ada mispersepsi atau pendefinisian lain gitu terkait dengan ABH. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Pertama 3 penanya dulu. Silakan yang ingin bertanya, baik untuk Kang Yayap maupun Kang Ucup. Silahkan raise hand atau reaction thumbs up. Oke. Silakan, mohon dibantu ke host. Oke, ada Kiven dari Kota Palu. Kiven, silahkan bertanya. Silahkan sampaikan apa yang kau ingin tanyakan. Selamat malam teman-teman semua. Ya. Malam. Ya, Arya Kiven dari Forum Anak Kota Palu.
Ya, Halo Kiven. saya sedikit ingin bertanya ke Kang Yeyep. Kang Yeyep. Silakan. Namun sedikit perantara dulu, seperti biasanya. Ya. Oke, prolog ya. boleh. Ya, jadi pada dasarnya kan kalau kita bicara hukum itu hukum kan bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan juga saya mencatat juga ini saya baca di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini sebelumnya memang itu telah berubah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 kalau tidak salah. Itu dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat jadi diubahlah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan segala macam ini. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana nanti kalau misalnya di pasal 3 itu dikatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dan di huruf F seperti dijelaskan itu dikatakan tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan maksimal dipidana 10 tahun. Nah, itu yang menjadi untuk zaman sekarang, untuk kondisi sekarang. Tapi kan kita tidak tahu hukum ke depan bagaimana, perkembangan ke depan bagaimana. Kita melihat apakah memang nanti di pasal 3 huruf F ini itu bisa berubah atau tidak, misalnya tiba-tiba berubah anak bisa dihukum mati, bisa dipidana seumur hidup atau bagaimana, itu saya perlu jawaban dari Kang Yeyep. Kang Yeyep, oke, sudah. Terima kasih Kiven. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu kayaknya Kang ya. Kita tampung dulu. Oke, siap. Silakan penanya selanjutnya, host bisa bantu saya. Oke, ada Fajar dari Batang. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Malam, Fajar. Saya mau bertanya sama Pak Yeyep ya. Tadi sempat disinggung soal restoratif justice dan juga terkait dengan suara mayoritas dari masyarakat. Selanjutnya ada soal anak tidak bisa dikenakan pidana seumur hidup itu ya tadi. Saya ingin bertanya, dalam hal anak dalam tanda kutip telah melakukan tindak pidana lebih dari sekali, apakah kemudian hal ini tidak menegasikan prinsip hukum itu sendiri? Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kemudian penyelesaian dilema antara restoratif justice dan suara mayoritas dalam hal ini yang menjadi korban tindak pidana dari anak itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Fajar. Kita lanjut. Di sini ada Gava ya. Silahkan Gava. Oke. Gava, apakah sinyal kamu baik? Oke. Baik. Oke, Gava dari Bangkalan, Jawa Timur. Ya. Kak, saya ingin bertanya apakah nantinya anak yang memiliki untuk pemateri kedua. Oh, Kang Yusuf. Oke. Iya, Kang Yusuf. Untuk Kang Yusuf, saya mau tanya nih, apakah nanti anak yang memiliki status anak binaan hukum, ujung-ujungnya setelah diproses, apakah akan menjadi bisakah menjadi status anak yang memerlukan perlindungan khusus? Oke, I see. Oke. Itu saja? Ya udah, sudah. Oke, terima kasih Gava. Oke, kita langsung serahkan dulu ke Kang Yeyep dulu ya. Kang Yeyep ini apakah tersambung host dengan Kang Yeyep kita? Oke. Mana Kang Yeyep ya? Putus mulu nih. Oke, nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa, kita semua sedang berjuang nih. Tidak apa-apa Kak, teman-teman kita semua bisa mengerti ya kondisinya. Kang Yeyep, oke. Suara tersambung Kang? Oke Kang, sepertinya audionya tidak terdengar ini. Oh gitu ya? Oke, nah terdengar, siap. Oke ya.
Oke Kang, tadi ada pertanyaan, ada 2 untuk Kang Yayep. Dari Kiven, dia bertanya tentang adanya perkembangan nanti aturan-aturan hukum ke depannya yang mungkin yang pada saat ini kita lihat ya, anak tidak bisa dijatuhi hukum pidana seumur hidup atau lebih dari 10 tahun atau hukuman mati. Apakah ada kemungkinan Kang untuk tahun-tahun ke depannya hal itu bisa dilakukan seperti itu jika kalau dilihat menurut Kang Yayep seperti apa? Oke, itu yang pertama tadi ya. Yes, Kang. Oke, sebenarnya kalau izin menjawab ya Mbak Desi. Sebenarnya kalau ditanya terkait dengan kemungkinan sih, mudah-mudahan jangan. Meskipun sebenarnya kalau namanya kemungkinan kan sampai kapanpun pasti ada ya. Oke, Kang Yayep. Oke, kita ini terputus dengan statement beliau bahwa kalau bilang kemungkinan mungkin saja bisa ada, tapi kita berdoa semoga tidak ya. Tidak. Kedengeran nggak? Oke, ini. Halo. Oke, kedengeran Kak, tapi ini baru. Halo, Oke, Kak? jadi ya, oke kedengeran ya? Ya, kedengeran Kang. Oke, jadi sebenarnya tadi kalau dibilang kemungkinan Semangat Kang Yayep, ini teman-teman menyemangati. Oke, oke, ini kita sepertinya terputus Kang Yayep. Oke, tidak apa-apa ya teman-teman semuanya bisa dimengerti ya. Oke, soalnya peserta kelas laser juga sering kayak gini nih. keluar masuk kelas sih sering nih anak kelas laser nih. Oke. Di mana Kang Yayep? Oke, belum ya? Udah belum. Oke, siap. Saya sampai capek nyari tempat ini sinyal, ya Allah ya Rob. Tidak apa-apa Kang. Oke, pelan-pelan saja. Oke. Tadi lanjut ya terkait dengan pertanyaan, mungkin tadi sudah saya jawab juga sebenarnya. Mungkin saja, karena kan kita juga tidak tahu apa namanya pembentuk undang-undang ke depan itu seperti apa. Tapi kita sebagai apa namanya para pemerhati anak dan sebagainya harus memberikan edukasi bahwa tadi sebenarnya saya sudah beberapa kali ngomong, penjara atau pemidanaan bagi anak adalah upaya terakhir. Itu yang harus ditekankan saya kira kepada masyarakat, aparat penegak hukum dan para pemerhati anak lainnya. Dan saya kira juga kemungkinan itu juga kecil karena sudah diputuskan di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2010 bahwa apa namanya? Contoh aja terkait dengan usia yang sebelumnya di Undang-Undang 3 tahun 97 kan sebenarnya usia untuk pertanggungjawaban anak itu ada 8 tahun kan. Ketika keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari itu menyebutkan bahwa apa namanya? Ketika anak 8 tahun dipidana, maka itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Itu jelas di putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dinaikkan menjadi 12 tahun. Maka ketika rumusan tadi apakah dapat dipidana? Mungkin Pak, mungkin ada ya. Tapi kemungkinan itu sangat kecil dan kita berharap sih jangan sampai itu kemungkinan itu terjadi. Mungkin itu sementara jawaban dari saya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya tadi dari Fajar. Dia berbicara soal restorasi justice itu Kang. Jadi dia ada dilema katanya antara restorasi justice dan suara mayoritas nih. Misalnya si anak dia mengalami berhadapan dengan hukum, berkonflik dengan hukum ini lebih dari sekali seperti itu. Bagaimana kira-kira nanti statusnya? Apakah ada penegasan terhadap kasus yang dia dapati atau dia hadapi? Oh ya, ini mohon maaf juga tadi saya agak kelewat juga beberapa apa namanya. Karena tadi kayaknya kok berasanya dikejar-kejar waktu gitu ya terkait dengan materi itu. Ini juga yang perlu saya tekankan bahwa ada tadi kan saya sudah menjelaskan terkait dengan proses diversi ya atau pengalihan proses peradilan ke luar peradilan melalui pendekatan restoratif atau pemulihan keadaan semula melalui metode musyawarah. Gampangnya seperti itu. Karena kalau pakai bahasa peraturan saya kira akan terlalu susah dipahami. Tapi simpelnya seperti itu. Nah, ada namanya syarat diversi. Itu ada di pasal 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Di situ disebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan diversi itu adalah yang pertama, ancaman pidana
maksimal di bawah 7 tahun. Jadi kalau pidananya itu di atas 7 tahun, secara normatif atau secara hukum itu sebenarnya tidak dapat diajukan proses diversi pada semua tingkatan. Syarat yang kedua yaitu terkait dengan tadi yang ditanyakan sebenarnya, residivis dan sebagainya, apalah bahasanya mungkin. Jadi kalau di bahasa di pasal 7 menyebutnya pengulangan tindak pidana. Tindak pidana apapun, ketika seorang anak melakukan pengulangan tindak pidana dan diputus oleh hakim, kemudian dia melakukan tindak pidana lagi, maka sebenarnya proses diversi melalui pendekatan restoratif justice tadi sudah tidak berlaku lagi atau tidak memenuhi syarat. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, kalau residivis gimana dan sebagainya, sebenarnya pembentuk undang-undang sudah memikirkan sampai ke situ. Jadi kalau proses diversi itu tidak memenuhi syarat, ya otomatis tidak bisa dilaksanakan. Ya otomatis juga proses restoratif justice tidak bisa dilaksanakan. Ini tadi ya, jadi syarat diversi itu yang pertama, ancaman pidananya di bawah 7 tahun, dan yang kedua, bukan melakukan pengulangan tindak pidana atau tindak pidana atau residivis lah bahasanya mungkin, bahasa Jawanya kalau sekarang. Nah, yang ya poin pentingnya lagi saya kira terkait dengan diversi ini ada namanya peran masyarakat. Di situ di pasal berapa ya, 7 apa 8, ada namanya peran masyarakat. Di situ juga nanti mungkin termasuk Kang Ucup dan sebagainya, masyarakat umum pun bisa sebenarnya berkontribusi dalam proses diversi jika diperlukan. Jika diperlukan dalam artian ya kalau misalkan penyidiknya membutuhkan dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan syarat diversi tadi. Saya pernah menemui kasus atau kasus real nyata ini ya, ketika saya mendampingi atau memberikan pendapat hukum terhadap salah satu kasus, yaitu kasus peretasan website KPU waktu itu. Nah, itu ancaman pidananya ternyata di atas 7 tahun. Sebenarnya kalau kita melihat pasal 7 tadi, syaratnya tidak terpenuhi gitu kan untuk dilakukan diversi karena ancamannya di atas 7 tahun. Ternyata kesepakatan penegak hukum, termasuk anak berkonflik dengan hukumnya, korbannya, ternyata sepakat bahwa proses tersebut dapat dilakukan diversi meskipun sebenarnya secara syarat itu tidak memenuhi. Tapi itu saya kira poin penting dari ada namanya diskresi atau bahasa gaulnya diskresi itu ya, kalau bahasa gampangnya itu bukan penyalahgunaan kewenangan ya, tapi lebih ke menyimpangi aturan tetapi tetap dalam masih koridor hukum, gampangnya seperti itu. Nah, itu prakteknya ada ternyata meskipun tidak memenuhi syarat diversi, ketika keluarga dari anak yang berkonflik dengan hukum itu menyetujui proses diversi meskipun syarat tidak terpenuhi, ternyata dapat dilaksanakan dan itu sudah keluar putusannya. Bahkan sampai dengan SP3 atau surat penghentian proses penyidikan. Itu terjadi real. Dan ada juga waktu itu kawan saya dari kejaksaan nanya, kebetulan ada teman di jaksa, bagaimana kalau kasus ini misalkan pembunuhan gitu kan, sedangkan itu tidak memenuhi syarat diversi. Waktu itu saya sarankan secara normatif betul tidak memenuhi syarat, tapi prakteknya ternyata ada kasus yang tidak memenuhi syarat dilakukan diversi. Itu monggo saja sesuai dengan kebutuhan para aparat penegak hukumnya, sepanjang keluarga anak berkonflik dengan hukum itu setuju, termasuk nanti PK Bapas dan sebagainya. Itu mungkin tambahan dari saya. Ada lagi ya pertanyaan ke saya? Belum nih. Terima kasih Kang Yayep. Ini sangat jelas ya dari jawaban Kang Yayep kepada teman-teman semuanya. Tadi terkait dengan aturan diversi juga sudah didetailkan lagi. Mungkin teman-teman kalau ingin mengetahui lebih lanjut, kita bisa baca bareng-bareng nanti 11/2012 itu ya, teman-teman ya. Ya, dan di slide-nya juga ada sebenarnya, cuman kan tadi saya cuma membawakan. Siap. Nanti kami share juga ke teman-teman terkait itu. Oke, terima kasih Kang Yayep. Kita lanjut ke pertanyaan untuk Kang Yusuf. Kang Yusuf. Tersambung ya. Kang Yusuf, tadi ada pertanyaan untuk Kang Yusuf, jelas. Terkait dengan peralihan status nih Kang. Misalnya anak tadi saya mohon dikoreksi Gava ya, misalnya kalau ada pengurangan dari pertanyaannya, dari peralihan status gitu, apakah anak-anak setelah dia berhadapan atau berkonflik dengan hukum, dia bisa dialihkan status menjadi anak yang mendapat perlindungan khusus. Mungkin setelah dia pulang dari LPKA begitu ya Gava ya? Ya, sebetulnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu masuk di kategori perlindungan khusus. Gitu ya. Jadi kalau di kita masuk di klaster 5.
secara otomatis ini masuk ke perlindungan khusus. Kenapa? Karena perlindungan khusus bicara tentang penanganan. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi, kemudian untuk anak-anak yang dalam situasi eksploitasi. Gitu. Jadi secara otomatis dia bukan kemudian naik tingkatan, bukan peralihan, gitu ya. Itu. Begitu, Dava. Berarti secara otomatis ya, anak-anak berhadapan khusus masuk kategori perlindungan khusus ya? Ya, sudah masuk. Itu sudah masuk. Oke, terima kasih Kang Yusuf. Dapat jelas ya? Oke, terima kasih. Saya buka lagi nih pertanyaan lagi ya Kang ya. 2 penanya lagi untuk teman-teman semuanya. Mungkin masih ada yang pengen nanya-nanya lagi terkait dengan ABH. Silahkan, bisa raise hand. Oke, ada Bawai. Bawai, silakan Bawai. Bawai dari mana Bawai? Permisi Kak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Ya, Bawai dari mungkin, mana? Oh ya, nama saya Muhammad Bawaidi. Saya dari Kalsel. Saya ingin bertanya. Ya. Kalau ada anak yang berhubungan dengan hukum, apakah ganti ruginya ditanggung oleh orang tuanya, apakah atau negara? Terima kasih. Itu saja. Oke, apakah ini bisa dipahami Kak pertanyaan Kak? Oh, bisa. Oke, ya. Kita ajukan ke Kang Yusuf ya. Oke. Boleh. Ada lagi satu lagi Kak pertanyaannya. Oke, Yogi. Halo Kak. Oke, halo Yogi. Yogi, kamu baik-baik saja di luar rumah seperti itu ya? Baik-baik aja Kak. Oke, Yogi dari Riau ya. Oke, silakan. Oke Kak. Gini Kak, dari tadi kita cerita masalah ABH, anak berhadapan dengan hukum kan Kak. Jadi itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia juga. Dan bagaimana Kak kalau ternyata si anak yang berhadapan dengan hukum ini memiliki keterbelakangan mental gitu Kak. Ibaratnya dia ada gangguan mentalnya gitu, apakah proses menjalani hukumannya sama seperti anak-anak yang normal lainnya atau dikhususkan Kak? Mungkin itu aja. Oke. Siap. Oke, ini mungkin untuk Kang Yayep aja ya, soal anak-anak disabilitas mungkin ya Yogi ya maksudnya. Oke. Iya Kak. Oke, terima kasih Yogi. Oke, kita saya buka satu lagi deh, satu lagi. Mungkin karena saya lihat pertanyaan mungkin jawabannya lebih singkat, kita masih punya waktu. Saya kasih satu lagi penanya teman-teman. Boleh nanti Kak Host bisa bantu? Satu lagi penanya. Oke, kita kasih satu lagi penanya. Oke, silahkan. Siapakah itu? Oke. Ada Aulia. Halo Aulia. Hai. Jadi saya mau nanya terkait materi tadi itu. Oke, maaf Aulia dari mana? Maaf. Kalimantan Barat. Oh, Aulia dari Kalbar, dari Pontianak, Dek? Dari Sintang. Oke, dari Sintang. Aulia. Jadi pertanyaannya, dukungan kelembagaan perundang-undangan seperti apa sih yang mungkin dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak tanpa adanya perlakuan yang menyangkut diskriminasi. Ya, terima kasih Kak. Oke, Aulia bisa diulang dulu pertanyaannya, mungkin tadi saya sedikit ini. Oke, saya ulang. Pertanyaannya itu dukungan kelembagaan perundang-undangan seperti apa sih yang mungkin dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa ada perlakuan diskriminasi terhadap permasalahan anak. Terima kasih, Kak. Dukungan kelembagaan yang menjamin anak-anak tidak kena diskriminasi ya? Ya, tanpa diskriminasi. Oke, siap. Terima kasih, Aulia. Oke, sekarang saya punya 3 pertanyaan. Ada buat Kang Yayep, Kang Ucup, nanti di pertanyaan Aulia mungkin untuk kedua Akang ini ya bisa menjawab dengan sudut pandang Akang masing-masing. Oke, pertanyaan untuk Kang Yayep dulu. Ini terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, apalagi mereka adalah disabilitas. Perkembangan mental tadi ya? Iya, Kang. Oke, siap.
terkait dengan pertanyaan dari siapa tadi ya, Mas Yogi ya kalau nggak Dari salah ya. Yogi, iya benar Ya, Kang. oke, terkait dengan sebenarnya titik fokusnya kan tadi lebih ke disabilitas mental gitu ya. Iya Kang. Kurang lebih seperti itu ya, karena kan ragam disabilitas dalam Undang-Undang 8 2016 itu ada banyak tuh, mulai dari ragam disabilitas fisik dan sebagainya, tapi kayaknya fokusnya ke disabilitas mental. Mental. Teori sih sebenarnya teoretik banget nih. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya alasan penghapus pidana. Nah, itu di situ di pasal 44 KUH pidana disebutkan bahwa orang yang kurang lebih ya, salah satunya itu tadi, disabilitas mental sebenarnya tidak bisa dipidana, baik itu untuk anak ataupun untuk orang dewasa. Tapi tetap pasti perlu ada namanya pemeriksaan dari tenaga medis atau tenaga yang berkompeten di bidangnya. Tapi pada prinsipnya, ketika dia terbukti misalkan mohon maaf tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka otomatis ada namanya teori alasan penghapus pidana di dalam pasal 44 KUH pidana. Itu tidak hanya berlaku untuk anak, berlaku pula untuk orang dewasa. Jadi tidak mungkin, mohon maaf, ada orang gila dalam tanda kutip, mungkin disabilitas, orang gila kurang tepat ya, kalau undang-undang nyebutnya disabilitas mental di pidana tidak mungkin. Karena prinsipnya orang yang mengalami disabilitas mental tentunya dengan pemeriksaan oleh tenaga yang berkompeten, maka dia tidak dapat dipidana sesuai dengan pasal 44 KUH pidana. Kurang lebih seperti itu. Oke, dapat ya poinnya Yogi ya. Kita jadi mengerti ya tentang kategorisasi ini ya, terutama untuk saudara kita Tidak yang dapat dipidana ya kesimpulannya. Tidak ya. dapat dipidana. Oke, terima kasih Kang Yayep. Kang Yayep, ini mungkin saya minta tanggapan Kang Yayep soal pertanyaan yang terakhir kan, soal dukungan kelembagaan. Seperti apa yang bisa menjamin ini, yang bisa menjamin anak-anak ini tidak terkena diskriminasi, mungkin seperti itu Kang. Dukungan kelembagaan. Konteksnya itu kelembagaan dalam artian apa nih? Maksudnya dalam artian peraturan perundang-undangannya atau dukungan sarana? Kalau misalkan dukungan sarana, saya kira di Undang-Undang 11 tahun 2012 itu semua yang diatur dalam Undang-Undang SPPA itu pasti salah satu tujuan utamanya mencegah adanya diskriminasi. Mulai tadi kan adanya pemisahan antara lapas dewasa dengan LPKA, itu kan jelas salah satunya untuk mencegah diskriminasi dan sebagainya kan. Terus juga kalau di Kang Ucup ada namanya LPKS, itu pun ya pasti tujuannya tadi mencegah diskriminasi dan sebagainya. Kalau bertanya terkait dengan hukum atau aturan apa sih yang menjamin anak untuk tidak diskriminasi, saya kira hampir semua peraturan perundang-undangan terkait dengan anak pasti tujuannya itu. Mulai dari tadi kalau kamu Oke. Siap. Ini terputusnya pas klimaks. Oke. Kang Yayep? Oke, jadi tadi soal dari segi fasilitas, Kang Yayep? Kalau sarana tadi udah jelas ya, saya kira. Iya, sudah jelas. Undang-Undang SPPA bahwa adanya pemisahan antara kebutuhan dalam tanda kutip, kalau di pasal 3 nyebutnya dia hak, pasal 3 Undang-Undang SPPA antara orang dewasa dan anak, pasti tujuannya itu untuk mencegah diskriminasi, salah satunya pasti. Nah, kalau dari dukungan peraturan, saya kira peraturan perundang-undangan terkait dengan anak pasti tujuannya ya untuk mencegah diskriminasi. Termasuk tadi yang dijelaskan oleh Kang Ucup bahwa di pasal 59 Undang-Undang 35 2014 jelas anak berhadapan dengan hukum adalah salah satu dari anak huruf A sampai dengan O yang wajib mendapatkan perlindungan khusus. Itu teknis ada di pasal 64-nya. Itu pun tujuannya pasti untuk mencegah diskriminasi, karena salah satu upaya yang wajib didapatkan oleh anak adalah upaya reintegrasi sosial. Jangan sampai ketika anak tersebut selesai menjalani pendidikan di LPKA, kemudian ke masyarakat, dia didiskriminasi. Maka dari itu peran masyarakat untuk mereintegrasi atau membantu proses reintegrasi agar bagaimana anak tersebut dapat bersosialisasi kembali di lingkungan, saya kira itu poin penting dari tidak terjadinya diskriminasi terhadap anak. Tadi mungkin itu dari saya. Iya Kang ya. Belum lagi aparat penegak hukumnya juga diedukasi ya Kang ya. Jadi menjadi salah satu faktor juga bahwa itu pasti. Betul, makanya kan ketika aparat penegak hukum mau menangani kasus anak, dia wajib tersertifikasi kan. Ada tadi saya sudah jelaskan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum. Maka nanti keluarnya itu penyidik anak, penuntut anak, hakim anak yang diharapkan memang responsif terhadap hak anak. Iya. Ini semua akhirnya dia jadi sebuah formula bahwa jaminan akan tidak adanya diskriminasi itu jadi nyata gitu. Adanya fasilitas, adanya edukasi juga,
Kemudian adanya status perlindungan khusus. Jadi kita tinggal mendukung ya adanya aturan ini teman-teman. Kita bantu teman-teman kita juga yang ada di lingkungan. Oke, terima Meskipun kasih Kang. realisasinya belum ya, oke. Iya Kang, setuju sekali. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke Kang Ucup. Oke Kang Ucup. Tadi pertanyaan untuk Kang Ucup soal ganti rugi nih Kang. Mungkin anak-anak berpikir, aduh kalau saya ganti 10 miliar, apakah saya harus bayar sendiri ya Kak? Gitu. Itu bagaimana tuh Kang? Nih dari Bawai. Oke, untuk ganti rugi itu masuk pada kesepakatan diversi. Maka jangan merugikan juga untuk si pelaku, tapi juga tidak merugikan untuk korban. Nah, kembali lagi, ini kesepakatannya harus bagus. Ya. Kalau misalkan sekarang kehilangan barang seharga 1 juta, apakah khususnya anggota keluarganya mampu untuk mengganti 1 juta atau tidak? Jadi tidak boleh kerugiannya 1 juta tapi mintanya 10 juta, kan nggak lucu, gitu ya. Itu tetap dikembalikan kepada keluarga pelaku, gitu ya, sebagai bagian dari kesepakatan. Sampai kesepakatan itu disepakati secara bersama, gitu. Tidak satu pihak. Nanti kalau masih kekeh si korban minta 10 juta, kita lakukan mediasi ulang sampai berhasil, gitu ya. Itu. Oke. Sampai sama-sama enak juga ya gitu ya Kak. Iya, karena mandatnya 11-12 ini khususnya di diversi itu bagaimana sama-sama ketika ada kerugian itu sama-sama enak, bukan sama-sama untung, gitu ya. Bukan sama-sama untung. Mumpung motor saya harga 5 juta, saya minta ganti motor X-Trail. Wah, berlebihan itu ya. Berlebihan. Itu berlebihan. Maka harus dilakukan mediasi. Maka tingkatannya kan di penyidikan diupayakan diversi, ya. Nanti kalau nggak berhasil, lanjut. Nanti di kejaksaan juga tetap dilakukan diversi. Untuk kasus yang di bawah 7 tahun ya. Kalau yang di atas 7 tahun itu sesuai dengan kesepakatan. Bukan wajib diversi, tapi bisa dilakukan upaya atau yang berulang juga upaya, gitu. Kalau tidak berhasil di kejaksaan, naik ke pengadilan, maka di proses kehakiman juga dilakukan mediasi untuk diversi. Jadi prosesnya tetap berjalan. Dan hasil diversi ini paling bagus itu harus sampai keluar surat hasil diversi dari pengadilan, supaya tidak ada lagi tuntutan lain. Oke. Ya, kalau sekarang udah beres nih kesepakatannya, sudah sama-sama memaafkan. Masih ada tuntutan lanjutan gitu. Tiba-tiba 2 bulan kemudian ada tuntutan gitu, karena tidak ada surat dari pengadilan. Nah, harapkan itu, gitu ya. Itu, teman-teman. Siap, Kang Ucup. Terima kasih banyak Kang Ucup. Nih Sama-sama. Kang, terkait dengan tadi Kang, mungkin Kang Ucup mau menambahkan terkait dengan dukungan kelembagaan, apalagi kan Kang Ucup dari Bahtera nih, kan yang memang fokus juga untuk pendampingan di sini. Jadi bagaimana Kang secara spesifik dukungan kelembagaan biar menjamin anak-anak ini tidak kena diskriminasi? Kalau secara kelembagaan tetap memberikan informasi bahwa anak ini sedang dalam proses rehabilitasi sosial. Jadi kalau di lingkungan kami ke masyarakat itu bukan ini anak lagi kasus, bukan, tapi sedang dititipkan oleh orang tuanya dalam proses rehabilitasi sosial untuk mencegah diskriminasi. Karena kalau secara undang-undangnya kan sudah jelas, ya, undang-undangnya sudah jelas. Siapa yang bisa menjamin itu? Diskriminasi itu yang menjamin kita. Pelaku diskriminasi itu kita. Ya, baik itu orang luar maupun dari kita sendiri. Maka back to you, kembali padamu. Kamu mau melakukan diskriminasi atau tidak? Gitu ya, jangan sampai kita menjadi pelaku diskriminasi. Begitu. Jadi kalau kelembagaan betul tidak ada.
tidak ada kelembagaan yang khusus menanggung supaya tidak ada diskriminasi, tidak ada. Gitu ya. Mari Itu kita semua kembali kembali ke kita ya. ya, kembali ke kita. Kita. Dimanapun. Jangan sampai ada kasus begini. Ketika menghadapi Kabupaten Kota Layak Anak, saya menemukan satu buah foto orang dinas mengunjungi penjara anak, ya. Orang dinas itu ngasih mie bakso, tapi si anak makan dari balik jeruji besi. Si ibu yang dari dinas itu duduk agak jauh, mungkin 1 meteran. Nah, itu sudah diskriminasinya bukan diskriminasi yang level rendah, itu diskriminasi luar biasa. Maka mari kembali ke kita, jangan sampai kita melakukan diskriminasi. Ya, itu. Oke, siap. Terima kasih, Kang. Jadi ini ada banyak poin penting juga dari Kang Ucup ya, terkait dengan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi ini salah satunya adalah mengedukasi juga ya. Kita bantu mengedukasi untuk menekan stigma kepada teman-teman yang berkonflik dengan hukum. Kemudian juga tadi jangan sampai kitalah yang jadi pelaku dari diskriminasi itu sendiri nih. Apalagi teman-teman yang mereka punya kehidupan pasca lapas, pasca LPKA, ketika mereka pulang gitu ya, ya kita malah membuat stigma gitu. Akhirnya kita mendiskriminasi, mengucilkan, bukan. Tapi tadi Kang Ucup menekankan biar kita semua bisa menjadi agen-agen untuk merangkul ya, membantu mereka bersosialisasi lagi, berinteraksi dengan masyarakat. Oke, Kang Ucup, terima kasih banyak. Kang Yayep juga, terima kasih banyak, Kang Yayep. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sama-sama. Informasinya sangat luar biasa untuk teman-teman di sini. Kita kasih applause dulu buat Kang Ucup dan Kang Yayep. Wow, luar biasa sekali diskusi kita. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Ini informasi yang sangat penting sekali. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman yang tidak mengetahui ini ya. Jadi kita bantu teman-teman kita, teman-teman yang berhadapan dengan hukum, yang berkonflik dengan hukum sebagai saksi, sebagai korban. Kemudian kita juga bantu teman-teman kita di luar sana yang juga bukan ABH untuk bisa teredukasi. Ya, share informasi ini ke sebanyak-banyaknya orang, sebanyak-banyaknya teman-teman, dan mari kita bantu teman-teman kita bermanfaat, kita berdaya sama-sama untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di kelas berikutnya. Sehat-sehat semuanya, Kang Yusuf dan Kang Yayep sehat-sehat juga. Ya, terima kasih banyak para narasumber. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu di kelas besok ya. Sehat-sehat, istirahat yang cukup. Maaf ya kalau Selasa sering kelasnya sampai tengah-tengah malam. Bye-bye semuanya, mari istirahat. Kita sambil tunggu host, kayaknya host mau mempersembahkan sesuatu, tapi sepertinya mana nih host kita nih ya? Oke, hati-hati semuanya ya.